Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang bersama-sama di dalam mendengar renungan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pujian dan ucapan syukur kita tinggikan kepada Tuhan yang sentiasa memberikan kita perlindungan, penjagaan pada setiap waktu dimanapun kita berada. Judul bagi renungan kita pada hari ini adalah cara membuat rumah yang bagus. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Matius 7 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila mencapai umur dewasa, seseorang pasti menginginkan sebuah rumah pribadi. Maka itu, dia akan sangat tertarik dengan banyak jenis rumah yang dilihat. Dan pasti akan coba untuk membayangkan bagaimana rumahnya sendiri suatu hari nanti. Satu hal yang senang untuk difikirkan, tetapi sebenarnya ada juga susahnya. Setiap orang juga menginginkan sikap karakter yang baik bagi diri sendiri. Tetapi kadang yang sering terjadi adalah bagaimana membangun sikap itu. Menurut saudara semua yang mendengar dengan renungan kita saat ini, bagaimana? Adakah kita dapat membangun rumah kita? Adakah kita dapat membangun tabiat kita dengan mudah? Meskipun bukan tukang kayu yang ahli, Son berusaha membangun rumahnya sendiri. Paling tidak sebagian besar rumah itu. Saat membangunnya, Son belajar sesuatu, bahwa dia memerlukan sebuah lakaran rumah yang rinci, serta bantuan seseorang yang sudah berpengalaman. Saat ini, kita dapat mengetahui sesuatu hal yang baik. Untuk mendapat tabiat yang baik, harus ada bantuan dari orang yang berpengalaman. Kita lihat proyek yang disebutkan dalam Matius 7 ayat 24 sehingga ayat 29, adakah seperti proyek permainan anak-anak? Perkataan Yesus di sana dapat diterapkan untuk suatu proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembangunan karakter yang mulia. Perintah-perintahnya yang terperinci telah digariskan dalam khotbah di bukit. Kita lihat beberapa di antaranya adalah yang dituliskan dalam khotbah di bukit. Kesediaan untuk berjalan 2 mil bersama orang yang memaksa kita berjalan 1 mil. Pada ayat ke-41 dalam Matius 5 ayat 41. Dan memberkati mereka yang mengutuk kita. Matius 5 ayat 4. Dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saat kita mencoba mempraktikkan perintah-perintah Yesus, kita pasti akan menghadapi tantangan dan juga kesukaran-kesukaran. Saat kita ingin patuh, kita akan segera menyadari bahwa kita memerlukan bantuan seseorang yang lebih kuat dan lebih bijaksana daripada kita. Saudara-saudara, itu adalah Yesus, Sang Arkitek Agung penuh dengan kasih. Dia telah menjalani kehidupan dengan sempurna dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, berarti kita menerima Dia yang juga pernah dicobai sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Dan
Sejak saat itu dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita yang menerima dia masuk dalam kehidupan harian kita. Pelajarilah rencana pembangunan itu dengan saksama. Pelajarilah bagaimana Yesus mau menyertai kita dalam membentuk tabiat kita. Dan cari hikmat dari Yesus. Hanya dia yang sanggup menolong saudara semua membangun rumah ilahi yang cukup kuat untuk menahan badai kehidupan, yaitu membangun tabiat-tabiat kita. Untuk membangun kehidupan yang baik, yang mulia, izinkan Allah menjadi arsiteknya dan firman-Nya menjadi lakarannya. Saudara-saudara, inilah renungan kita pada saat ini, yaitu bagaimana kita dapat membentuk tabiat kita, yaitu kita memerlukan seorang yang berpengalaman, dan yang hanya dapat membantu kita adalah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih saudara-saudara karena sudah mendengar renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai bagi keluarga dan juga diri saudara-saudara masing-masing. Amin.